Ya, baik. Selamat siang semuanya. Selamat ketemu lagi di mata kuliah Teknik Aerodinamika. Untuk suaranya bisa jelas masuk terdengar. Jelas, Terdengar Pak. jelas, Pak. Ya, yang sudah hadir di siang hari ini untuk mata kuliah Teknik Aerodinamika bisa mengaktifkan on cam-nya untuk sebagai bukti awal ya. Hadir di perkuliahan mata kuliah Teknik Aerodinamika. Nah, di pertemuan hari ini merupakan kelanjutan dari minggu sebelumnya yang sudah dibahas beberapa hal seperti sejarah ya atau awal bagaimana aerodinamika itu dipelajari. Kemudian di bagian selanjutnya kita akan melanjutkan tentang sejarahnya ya yang sudah di minggu sebelumnya sudah disampaikan sejarah perkembangan aerodinamika. Nah, di bagian selanjutnya adalah sejarah mengenai aerodinamika tersebut. Untuk share screen-nya di layar sudah bisa keluar tampilannya. Sudah, Pak. Oke, ya. Jadi di pertemuan ini perkembangan secara modern ya untuk sejarah aerodinamika dimulai pada abad ke-20. Jadi pada abad ke-20 itu mulai dilakukanlah penelitian aerodinamis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, salah satunya adalah menggunakan tools. Tools itu ya alat ya, alatnya berupa software yang sering kali didengar, software simulasi namanya, software CFD, untuk bisa melakukan simulasi secara numerik supaya bisa melakukan analisis yang lebih kompleks dan akurat. Ya. Jadi di tahun 2000, di abad ke-2000 ya, kalau abad ke-2000 itu kan satu abad 200, berarti diperkirakan di tahun 2000 itu sudah mulai penggunaan menggunakan tools komputer. Di tahap lainnya aerodinamika untuk kecepatan super, ada supersonik, ada kecepatan subsonik, supersonik. Nah, kecepatan supersonik ini memberikan arti bahwa kecepatan dari objek yang bergerak tersebut melebihi kecepatan suara. Jadi kalau kecepatan suara itu eh, kalah atau lebih dari kecepatan supersonik. Penelitian tentang aliran supersonik dan transsonik menjadi penting dengan bagian akhirnya tujuannya untuk bisa mengembangkan pesawat yang berbentuk pesawat jet dan roket. Roket yang diluncurkan secara vertikal itu sudah mulai banyak dibuat, diperkirakan di abad ke-20. Bagian berikutnya adalah aerodinamika kontemporer. Apa yang dimaksud dengan aerodinamika kontemporer ini merupakan suatu inovasi yang tujuannya bisa diterapkan dalam berbagai bidang. Jadi kalau bicara tentang aero, mengatakan tentang aero ya, aerodinamika. Aerodinamika itu tidak hanya fokus pada pesawat atau objek yang terbang di udara, tetapi juga bisa masuk ke bidang desain yang lain. Salah satunya adalah kendaraan. Kendaraan ini yang ada di darat. Jadi seperti mobil dengan kecepatan tinggi, misalnya mobil mobil balap ya umumnya. Karena kalau mobil
mobil angkot atau mobil truk, ya itu eh, tidak memiliki kecepatan yang terlalu tinggi. Tapi pada kekhususannya bisa dibuat juga kondisi yang aero. Intinya kalau di aero itu adalah mampu mengurangi gaya hambat. Jadi aerodinamika itu adalah kemampuan dari objek supaya bisa bergerak dengan gerakan melalui udara. Udara tersebut ketika terjadi friksi atau gesekan antara dinding objek tersebut, maka yang dimiliki adalah menghasilkan gaya hambat yang rendah. Bidang yang selanjutnya adalah bidang olahraga. Olahraga ini banyak ya, menggunakan kondisi yang aerodinamik seperti balap sepeda, balap motor, atau mobil. Bahkan eh, yang melakukan olahraga membutuhkan kecepatan tinggi seperti berseluncur ya atau berselancar di atas eh, es batu atau batu es, itu juga membutuhkan konsep aero. Jadi pada saat melakukan kecepatan dengan manuver tertentu, posisi tubuh yang seperti apa yang harus dilakukan supaya bisa membuat gaya hambat tersebut menjadi lebih kecil. Untuk bidang arsitek, ini nanti ada hubungan terhadap nilai tekanan yang ditimbulkan oleh udara, udara yang bertiup ya. Salah satunya adalah contohnya udara angin yang meniup ketika bangunan tersebut berdiri atau dipasang dengan ketinggian tertentu. Ini juga harus memperkirakan struktur kekuatan tekanan angin yang ditimbulkan terhadap kekuatan material yang dipergunakan. Nah, itulah bagian dari aerodinamika untuk bidang di struktur. Ya, yang lanjutannya adalah kita lanjutkan lagi bagaimana melakukan pengujian untuk kondisi aerodinamika tersebut. Yang pertama bisa dilakukan dengan cara simulasi dan pengujian. Pengujian ini menggunakan eksperimen atau pengujian secara fisik seperti menggunakan wind tunnel atau terowongan angin. Nanti bisa diketahui seperti apa pola aliran yang terbentuk ketika melewati objek yang dilewati, objek yang tersebut yang dilalui. Jadi apakah objeknya yang dilalui ini nanti pola alirannya mengeluarkan aliran laminar atau turbulen, atau membentuk aliran yang bersirkulasi atau adanya vorticity yang terbentuk di sekeliling objek yang dilalui tersebut. Nah, untuk simulasi ini sama halnya seperti tadi menggunakan komputer, menggunakan tools, softwarenya juga sudah cukup banyak ya yang saat ini sudah dipergunakan untuk software simulasi. Softwarenya adalah software CFD, nanti bisa melihat nilai TI, turbulent intensity, melihat kontur ya, konturnya, kemudian streamline, garis alir, lalu juga bisa mengetahui berapa nilai kecepatan atau nilai tekanan yang diterima oleh objek yang dilalui tersebut. Nah, awal mula dari aerodinamika ini sudah cukup lama ya. Ini sudah diperkirakan di tahun 1773 sampai 1857, ini yang pertama kali. Jadi penemuan yang mulai
mencoba membentuk konsep apa yang dimaksud dengan aerodinamika atau mendefinisikan konsep awal ya. Aerodinamika itu intinya adalah ada 4 gaya utama yang bekerja. Yang pertama ada pengaruh dari berat. Berat ini adalah berat dari objek. Ini ada hubungannya dengan nilai gravitasi, pengaruh dari gaya gravitasi. Selanjutnya gaya angkat atau yang biasa dikenal dengan lift, kemampuan dari sayap atau wings tersebut untuk bisa mengangkat beratnya dengan misalnya beratnya 1000 kilogram. Ini gaya angkatnya supaya bisa mengangkat berarti kemampuannya harus di atas nilai 1000. Berarti harus eh, gaya angkatnya lebih besar atau daya angkatnya lebih besar dari berat. Bagian berikutnya setelah terangkat, kan nggak mungkin kalau misalnya sudah terangkat ya sudah melayang, jika tidak diberikan thrust atau gaya dorong, ya objek yang terbang tersebut hanya berada pada ketinggian tertentu saja. Misalkan kalau sudah terangkat ya, terangkat misalnya 300 kaki atau 300 meter di atas permukaan tanah. Tapi kalau tidak ada gaya yang mendorong, maka objek tersebut hanya melayang saja. Artinya eh, tidak bergerak ke depan atau tidak bergerak ke belakang, ke samping kiri, tapi tetap terangkat pada kondisi eh, misalnya ketinggian 300 kaki. Nah, dibutuhkanlah adanya thrust atau dorongan supaya objek yang sudah terangkat tersebut bisa terdorong, bisa bergerak ya, bergerak ke depan. Nah, dorongan ini yang dinamakan dengan kalau di pesawat itu eh, propulsi ya atau gaya yang memberikan dorongan supaya pesawat tersebut bisa bergerak maju ke depan. Jadi ada engine-nya, ada mesinnya. Nah, sederhananya seperti apa sih gambar apa mesinnya itu ya kalau dibayangkan, dianalogikan sama seperti halnya eh, tiupan jet. Jadi kalau pernah meniup apa balon ya, balon balon apa balon udara ya atau balon yang biasa balon karet ditiup dengan pompa atau dengan mulut. Kemudian setelah balon tersebut kembung, membesar, lalu dibuka saluran pembuka pengikat balon tersebut, maka balon akan bergerak atau terbang ke atas atau apa bergerak ke depan ya. Jadi kalau balonnya itu diarahkan arahnya vertikal, maka dia akan bergerak lurus arah bidang X. Itu adalah dorongan. Nah, dorongan itu prinsipnya hampir sama seperti prinsip dari balon yang ditiup udara tersebut. Jadi ketika mesin pesawat tersebut sudah eh, difungsikan, maka dia akan bekerja mengeluarkan udara untuk mendorong objeknya supaya bergerak ke depan. Ya. Dengan dipasangnya eh, propulsi mesin tersebut, maka pesawat akan bergerak melaju dengan kecepatan tertentu. Ada yang kalau pesawat misalnya pesawat terbang atau pesawat penumpang itu kecepatannya bisa sampai 800 800 800 kilometer per jam. Nah, jadi kalau di bagian tersebut tampilannya bentar ya, ini keluar.
Untuk share screen-nya sudah bisa kembali lagi ke tampilan awal. Udah, Pak. Ya. Nah, dorongan ini bisa menghasilkan kecepatan 800 sampai 1000 kilometer per jam. Jadi eh, cukup cepat ya, bisa bisa dibayangkan kecepatannya 800 kilometer per jam. Hal yang berikutnya adalah faktor hambatan. Hambatan ini bisa terjadi karena ada gesekan, gesekan antara fluida, kan yang dilalui itu adalah udara ya. Udara dilalui, kemudian udara bersentuhan dengan dinding pesawat, menimbulkan gesekan, dan gesekan inilah diartikan sebagai hambatan. Lalu selain gesekan, friksi juga ada, hambatan itu juga bisa ditimbulkan karena eh, luas permukaan. Jadi kalau luas permukaan awal ya, ketika udara tersebut bersentuhan atau bertabrakan dengan objek, misalnya yang bentuknya melengkung dengan bentuknya permukaan yang eh, flat, datar, ini akan berbeda nilai hambatannya. Jadi kalau diartikan ya ini lebih kecil friksinya atau hambatan yang ditimbulkan ketika objeknya berbentuk lengkungan dengan objek yang berbentuk ini seperti kotak ya atau berbentuk tegak lurus, ini akan mempunyai nilai hambat yang lebih besar. Nah, ini merupakan awalnya. Awalnya itu ya teorinya seperti ini. Dari di tahun 73 sampai 57 ya, 1973 sampai 57, dan ini tetap masih dipergunakan karena eh, ini merupakan bagian dasarnya dari klasifikasi yang dilakukan oleh Kelly ya di tahun 73 tersebut, mengklasifikasikan ada 4 gaya utama yang bekerja pada saat pesawat terbang, pesawat apa terbang di udara. Yang pertama ada berat, ini adalah beratnya. Dia harus tahu berat ini harus mampu ditahan oleh sayap ya, sayap kiri, kanan ini harus kuat. Jadi kalau misalnya beratnya 3 ton, 3 ton itu berapa? 3.000 ya, 3.000 kilogram. Ya berarti kemampuan dari sayap ini harus bisa menahan beban seberat 3 ton tersebut. Untuk propulsi atau dorong, gaya dorong itu umumnya dikeluarkan dari sini. Dari ini terlihat ya di gambarnya. Ini ada keluar tekanan nanti. Nah, tekanan inilah yang menyebabkan pesawat tersebut meluncur ke depan. Untuk hambatan yang ditimbulkan dari sini mulai ya, mulai udara yang dilalui itu dihambat di bagian depan, lalu timbullah friksi gesekan di dinding, seluruh dinding pesawat, itu yang memberikan arti nilai CD, koefisien hambat atau koefisien drag-nya. Jadi bisa dibayangkan jika permukaannya misalnya permukaan di sini ya, permukaan di bodi pesawat atau di tubuh pesawat tersebut permukaannya kasar dengan permukaan halus, pasti ada perbedaan nilai koefisien hambatnya atau koefisien drag-nya yang dimiliki oleh pesawat tersebut.
Ya, sampai sini ada mau ditanyakan? Untuk suaranya stabil ya, jelas bisa terdengar. Stabil, Pak. Nah, yang berikutnya mulai di tahun 48 sampai 96. Ini tahunnya tahun 1848 sampai 96 ini adalah pelopor penerbang layang. Jadi di tahun ini belum dipergunakan mesin pesawat, jadi belum menggunakan eh, apa namanya mesin propulsi atau pendorong, itu belum digunakan. Jadi masih mempergunakan penerbangan dengan kondisi yang konvensional. Nah, ini sayapnya berbeda dengan yang tadi. Jadi kalau di bagian ini kan propulsinya belum ada untuk bisa apa bergerak ke depan. Yang dilakukan adalah membuat sayapnya hampir menyerupai apa namanya sayap burung ya. Jadi di sayap burung tersebut ini dibawa ke atas permukaan, permukaan eh, puncak atau tebing yang tinggi. Nanti orang tersebut mencoba meluncur. Nah, luncurnya kondisi seperti ini kan tidak menyebabkan atau menimbulkan gaya angkat. Jadi ketika sudah misalnya ini berada pada ketinggian misalkan ya tingginya 300 meter di atas permukaan tanah. Jadi berada pada puncak gunung lalu menggunakan penerbangan apa terbang layang, nanti secara kelamaan atau secara waktu time-nya secara perlahan dia akan turun ke bawah karena tidak ada gaya lift-nya atau gaya angkatnya. Jadi kalau mau turun ya perlahan nanti bagian ini akan turun ke bawah. Nah, ini sudah dimulai di tahun 48 sampai tahun 1896 ya, 1848 sampai 1896. Tahap selanjutnya mulailah pendekatannya dengan konsepnya Bernoulli yang sudah lama didengar atau sering kali didengar itu jika ada perubahan kecepatan menyebabkan perubahan nilai tekanan. Misalnya tekanannya meningkat atau tekanannya eh, bertambah, nilai kecepatannya apa nilai tekanannya bertambah, maka kecepatannya mengalami penurunan atau sebaliknya, misalkan kecepatannya meningkat, bertambah ya kecepatannya tinggi tetapi nilai tekanannya berkurang. Konsep ini mengembangkan prinsip menjelaskan hubungan antara nilai kecepatan dan tekanan dalam aliran fluida. Fluidanya itu khususnya adalah fluida udara. Prinsip ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana pesawat menghasilkan lift atau gaya angkat. Jadi pesawat tersebut, bagaimana pesawat tersebut bisa terbang yang awalnya sprint ya. Kalau melihat pesawat di bandara itu kan kalau mau terbang itu kan harus lari dulu atau sprint dulu di atas tanah dengan apa namanya jarak misalnya sejauh 200 meter atau 300 meter berlari di atas permukaan tanah dengan kecepatan cukup tinggi ya. Terus secara perlahan pesawat tersebut akan terangkat naik dari yang awalnya tingginya hanya 1 meter, tingginya ketinggian 1 meter, terus perlahan naik lagi menjadi 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, dan seterusnya sampai ketinggian 1000 meter. Nah,
Inilah yang dinamakan dengan gaya angkat. Gaya angkat itu menjadi dasar untuk memahami bagaimana sayap pesawat bisa mengangkat objek seberat, misalnya kalau pesawat itu beratnya 3 ton atau 3.000 kilogram, itu bisa terangkat terbang ke atas. Nah, setelah terangkat, terus perlahan itu, jadi kalau pesawatnya ada sudut eh, kemiringan atau yang biasa dikenal angle of attack ya, atau sudut serang, misalnya dia menggunakan sudut serangnya itu ketika berlari di atas permukaan tanah dengan sudut serangnya 10 derajat, nanti secara perlahan akan terangkat dan dibantu dengan mesin propulsi atau gaya dorong untuk melaju ke depan atau melaju ke atas supaya lebih cepat nilai lajunya. Jadi kalau di atas permukaan tanah kan hanya masih bergerak oleh putaran roda ya, roda dari pesawat tersebut bergerak di atas permukaan tanah karena ada kemiringan ke atas dengan sudut 10 derajat. Inilah yang menyebabkan perubahan nilai kecepatan dan tekanan. Jadi kalau digambarkan, gambar mudahnya seperti ini. Jadi ketika si pesawat tersebut ingin terbang, pertama kali yang dilakukan adalah melakukan run dulu atau sprint dulu di atas permukaan tanah dengan sudut kemiringan 10 derajat ya ke atas. Ada perbedaan tekanan di atas, mempunyai nilai di atas pesawat ya, di atas ini ya, di atas bodi pesawat atau di atas sayap pesawat ini nilai tekanannya lebih rendah, low pressure. Sedangkan di bawahnya udara yang mengalir di bawah ini mempunyai tekanan lebih tinggi. Perbedaan nilai tekanan antara bawah dan atas inilah yang menjadikan pesawat tersebut bisa terbang ke atas, yang ditimbulkan bisa menghasilkan gaya angkat. Kecepatannya tinggi di atas, kecepatannya tinggi, kemudian yang di bawah kecepatannya lebih rendah, tetapi mempunyai nilai tekanan yang lebih tinggi. Jadi mudah ya untuk mengingat prinsip kerja dari gaya angkat tersebut, adanya perbedaan kecepatan dan tekanan antara permukaan atas pesawat dengan permukaan di bagian bawah pesawat. Jadi ada perbedaan nilai tekanan dan perbedaan nilai kecepatan. Jika nilai kecepatannya tinggi, high pressure, berarti nilai tekanan ya. Jika nilai tekanannya tinggi, high pressure, berarti nilai kecepatannya rendah karena ini berbanding terbalik. Jika nilai ininya low pressure itu artinya tekanannya rendah, di bagian ini rendah, maka kecepatannya yang ngalir melewati bagian ini juga berbanding terbalik menjadi kecepatan yang tinggi. Kecepatan tinggi, tekanan rendah. Ini kecepatan rendah, tekanan tinggi. Nah, di bagian selanjutnya adalah mulai berikutnya, ini lebih komprehensif lagi, sudah menggunakan engine. Engine itu artinya sudah menggunakan pesawat. Penerbangan pelopor pertama terbang sudah menggunakan mesin. Itu di tahun diperkirakan ya 1903. 1903. Ini sudah menggunakan mesin. Nah, tujuannya mesinnya adalah untuk apa? Tujuan menggunakan engine atau mesin tersebut berfungsi sebagai gaya dorong. Jadi untuk
mendorong ke depan itu kan membutuhkan force ya, atau memerlukan gaya. Nah, gayanya itu didapatkan dari mana? Gaya dorongnya dihasilkan dari mesin tersebut. Jadi pesawatnya sudah bisa terbang ke depan atau bergerak maju ke depan. Jadi kalau beda halnya dengan yang tadi ya, kalau yang di bagian ini konsepnya ini belum menggunakan gaya dorong. Jadi naik dulu ke permukaan yang paling tinggi, misalnya ke atas puncak gunung atau ke atas tebing dengan ketinggian 200 meter atau 300 meter, lalu terjun membentangkan sayap ini, nanti perlahan terbang, tapi terbangnya itu bukan bisa naik ke atas, berbeda ya, karena di bagian ini kan dia terbangnya itu dari bagian yang tinggi, nanti secara perlahan akan turun ke bawah. Jadi terbang dengan sayap, tapi tidak bisa menghasilkan gaya angkat. Jadi hanya terbang turun ke bawah secara perlahan, misalnya dari awalnya ketinggian 300 meter, terus turun, terbang muter-muter ya, berputar di sekeliling puncak tersebut, yang awalnya 300 turun menjadi 200, misalnya 90 meter, kemudian berputar lagi menjadi 280, terus akhirnya di ketinggian 10 meter dan sampailah di permukaan tanah. Di bagian yang ini lebih komprehensif lagi. Ini sudah menggunakan propulsi, sudah menggunakan gaya dorong. Jadi kalau yang ini tahun 1903 ini pengujiannya nggak di atas puncak lagi, nggak, tidak di apa namanya tuh, di atas naik ya, misalnya di alat ini dibawa ke puncak yang tinggi atau bukit yang tinggi, kemudian dihidupkan mesin, nggak seperti itu. Jadi dia mulai dari tanah yang datar, eh, bagian apa namanya, plat apa flat datar atau tanah yang rata, kemudian memberikan konsep yang tadi, timbulnya gaya angkat yang dilakukan dengan merubah posisi kemiringan dari ini, sayap apa namanya, sayap pesawat ya, sudah bisa dilakukan di bagian ini. Jadi sayapnya sudah bisa dimiringkan, misalnya dengan sudut 9, apa bukan 9, sekitar 10 derajat, 15 derajat. Mesinnya memberikan gaya dorong propulsi di belakang, dan di bagian ini masih ada roda. Roda tersebut bergerak dengan kecepatan 50 km per jam. Ada perbedaan nilai tekanan, perbedaan nilai kecepatan, secara perlahan menghasilkan gaya angkat di atas permukaan tanah. Sudah terangkat, misalnya sudah terangkat 1 meter, dibantulah dengan gaya dorong yang dihasilkan oleh eh, propulsinya, mesin pendorongnya. Jadi dia sudah bisa maju, melaju ke depan. Nah, terus berkembang sampai di bagian berikutnya, mulai masuk ke inovasi dalam desain pesawat. Untuk desain pesawat modern telah berevolusi. Berevolusi itu artinya mengalami perubahan dari pesawat sederhana. Yang pesawat sederhana itu ya, mudahnya seperti apa sih gambarannya ya, ini adalah masih sangat sederhana sekali di tahun 1903. Bisa dilihat ya, posisi pengendara ini masih kondisi terbuka, terus sayap pesawatnya juga belum menggunakan apa, bisa terlihat ininya. Jadi
nilai gaya hambatnya juga masih besar yang dimiliki oleh kondisi ini. Nah, mulailah terjadi inovasi perubahan yang awalnya dari desain sederhana berubah menjadi pesawat yang lebih kompleks serta efisien. Sebagai contoh, ini pesawat Boeing 787 dengan kodenya Dreamliner. 787 ini misalnya pesawat Boeing 787 bisa membawa penumpang bisa sekitar 300 ya, 300 sampai 500 penumpang, cukup besar. Pesawat 787 dengan kodenya Airbus A350 menggunakan desain sayap yang inovatif untuk mengurangi hambatan dan meningkatkan performa. Taunya dari mana bisa adanya inovasi? Yang pertama bisa dilihat dari bentuk wings-nya. Nah, ini kan sudah bisa terlihat ya. Di bagian sini sudah terjadi apa wings-nya itu atau sayapnya sedikit melengkung ke atas. Ada lekukan atau bengkokan, lengkungan ya, melengkung ke atas. Ini dibuat tujuannya adalah supaya bisa mereduksi aliran force aliran vortex ya atau vorticity yang terbentuk. Awalnya tidak seperti ini sayapnya, tidak runcing di bagian ujung. Ini ada yang pertama itu ada yang bentuknya elips, ada yang berbentuk kotak, Nah, tetapi masih belum efisien. Terus berkembang, berubahlah menjadi desain seperti ini. Nah, kemudian ada lagi desain yang lekukannya ini Airbus 350. Ini kalau yang ini 787, ini 350 ini hampir mirip dengan 787, tetapi perbedaannya di lengkungan ini. Ini lebih sudut lengkungnya lebih tinggi nilainya jika dibandingkan Boeing 787. Bagian lanjutannya adalah yang dipikirkan bagaimana membuat material, konsep awalnya material yang harus dibuat, karena kan yang menjadikan pesawat bisa terbang itu kan ada 4 poin ya konsepnya. Yang pertama ada gaya, teorinya tadi ada thrust, gaya dorong, lift, gaya angkat, berat, dan gaya hambat. Nah, keempat hal tersebut harus bisa direduksi atau bisa diringankan dengan cara membuat material yang mempunyai berat ringan. Karena ini ada hubungan dengan berat pesawat. Jadi kalau berat pesawatnya itu sebelum dipergunakan material ringan, awalnya beratnya bisa 3.000 kg atau 3 ton, tetapi setelah menggunakan material yang ringan, beratnya hampir setengahnya, misalnya menjadi 1,5 ton. Nah, dampaknya apa ketika material tersebut ringan? Yang pertama, ketika terbang, pesawatnya bisa melaju lebih cepat, nilai kecepatannya, kemampuan terbangnya atau kemampuan manuvernya menjadi lebih mudah. Tetapi juga harus memikirkan material tersebut harus kuat. Nah, kata kuncinya ini, mampu menghasilkan atau membuat pesawat dengan material bahan yang ringan dan kuat. Nah, ini adalah perkembangan teknologi di saat ini.
Untuk penggunaan bisa menggunakan material komposit. Materialnya campuran, mengkombinasikan antara serat karbon sehingga bisa menghasilkan nilai kekuatan material yang cukup baik. Material ini lebih ringan dan lebih kuat dibandingkan dengan aluminium. Aluminium itu ya pure, murni aluminium. Jadi antara sayap pesawat dengan misalnya bodi pesawat, apa, lingkaran ya bodi tubuh dari pesawat tersebut murni aluminium atau menggunakan aluminium belum dicampur, aluminium murni, aluminium tradisional ini akan berbeda dengan material yang sudah komposit dalam hal nilai beratnya. Nanti pengaruhnya terhadap kecepatan yang dihasilkan oleh pesawat tersebut. Nah, ini sebagai gambaran seperti apa sih material komposit. Untuk material komposit itu sesuai dengan namanya, komposit itu campuran. Jadi materialnya tidak satu ya, bisa saja dicampur dengan komposisi yang lain. Kalau digambarkan di sini ada layer 1, layer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu berapa? 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3 itu bisa saja berbeda jenis material yang digunakan. Jadi bayangkan sama seperti sandwich makanan ya. Kalau sandwich itu kan apa campuran juga apa seperti makanan yang dilapisi. Nah, di bagian ini juga sama. Jadi antara lapisan 1 misalnya menggunakan karbon, lapisan 2 menggunakan serat alami, misalnya lapisan 3 ada campuran supaya dia lebih elastis, ada campuran karetnya dan lain sebagainya. Itu bisa saja terjadi dan bisa membuat material tersebut menjadi lebih kuat dan serta ringan. Nah, tahap selanjutnya kalau tadi kan konsep awalnya kan ada truss, ada apa lagi tadi gaya angkat, kemudian ada gaya CD, ambat, dan di bagian akhir berat ya. Di bagian selanjutnya memerlukan yang namanya navigasi. Jadi kalau terbang itu kan apalagi sudah ketinggian 1000 di atas permukaan 1000 kaki, 1000 meter di atas permukaan tanah atau 2000 meter di atas permukaan tanah. Ya, itu bumi kan sudah tidak terlihat lagi. Seperti apa misalnya posisi pesawat tersebut berada. Ini sangat diperlukan navigasinya. Jadi navigasi itu memberikan uh, informasi yang sangat penting. Seringkali navigasi ini menjadi hal yang paling utama. Apakah pesawat tersebut masih terbang atau tidak, itu kan bisa dilihat dari kontrol ya atau dari komunikasi yang dilakukan di darat dengan pesawat yang sedang terbang di atas ya, di atas udara. Nah, teknologi navigasi ini telah berkembang pesat dengan pengembangan sekarang sudah lebih canggih lagi jika dibandingkan dengan yang dulu. Ini sudah menggunakan GPS, jadi bisa ketahui koordinat posisi pesawat tersebut berada di koordinat berapa derajat lintang selatan, berapa derajat lintang utara, itu bisa diketahui dan pergerakannya juga bisa dilihat apakah pesawatnya berjalan dengan kondisi normal atau ada kendala. Ini bisa dipantau dengan navigasi dan kontrol yang canggih. Dari sistem navigasi ini bisa memungkinkan pilot untuk melakukan penerbangan
dengan akurasi tinggi dan mengurangi human error. Human error itu ya kesalahan dari pilotnya. Jadi pada saat misalkan ini sudah terbang pada ketinggian 3.000 kaki. Terus eh, karena pilotnya kelelahan atau sedikit tidak konsentrasi sehingga menyebabkan yang awalnya pesawatnya itu terbangnya kondisinya horizontal, flat, tetapi ada sudut kemiringan ke bawah. Nah, inilah yang dilakukan oleh kontrol tersebut. Jadi auto kontrol ya. Jadi pada saat ada kesalahan nanti ada warning. Pesawat ini diterbangkan sudah melebihi sudut kemiringan. Jadi si pilotnya itu harus segera mengembalikan ke kondisi normal. Nah, tujuannya untuk bisa mengurangi resiko kesalahan. Nah, alat instrumennya cukup banyak. Jadi kalau pernah masuk ke dalam ruang pesawat, ruang pilotnya ya, khusus penerbangan itu banyak sekali alat instrumen. Misalnya untuk mengatur kemiringan dari sayap juga kan bisa digerakkan ya, sudut miringnya itu bisa digerakkan antara sayap sebelah kiri dan kanan. Kemudian nilai propulsi atau kecepatan dari gaya dorong yang diberikan juga itu bisa dikontrol di bagian ini, dan bisa dilihat juga posisi dari terbangnya itu apakah terbang dengan kondisi di atas awan atau di bawah permukaan, ini bisa diketahui. Jadi kita bisa mengetahui posisi ketinggian dari terbang pesawat tersebut. Hal ini merupakan bagian yang sangat penting atau bagian yang paling utama di bagian teknologi penerbangan, sistem navigasi dan kontrol yang canggih. Nah, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan. Yang pertama dari pertemuan ini adalah konsep dasar teknik aerodinamika itu merupakan hal yang memahami interaksi bagaimana aliran udara, objek yang bergerak, terutama dalam hal ini konsepnya terbang atau bagian objek yang bergerak di udara, atau kendaraan yang ada di atas permukaan tanah ya, yang tujuannya untuk berlari atau bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, atau untuk melakukan efisiensi terhadap bahan bakar. Jadi bahan bakar juga bisa dihitung nilai efisiensinya dari konsep dasar menggunakan prinsip aerodinamika dengan mengurangi gaya hambat. Nah, yang selanjutnya adalah ruang lingkup luas, aliran fluidanya meliputi aliran fluida. Gaya aerodinamis ini ada gaya angkat, kemudian gaya hambat, terus gaya dorong, itu adalah bagian dari gaya aerodinamika. Desain kendaraan, bangunan, serta teknologi yang digunakan untuk keperluan olahraga itu juga membutuhkan bidang aerodinamika. Material sangat penting karena poinnya bisa menghasilkan material yang ringan dan kuat. Konsep awalnya itu, kata kuncinya ringan, kuat, karena ada hubungan dengan di aerodinamika itu ada 4 poin penting. Ada nilainya berat,
Nah, beratnya itu nanti bisa dikurangi ya, atau bisa dilengkapi dengan material yang lebih ringan, sehingga pesawat tersebut atau objek yang bergerak tersebut bisa lebih mudah. Sistem navigasi sangat penting karena nggak mungkin seorang pilot melihat ke bawah dengan ketinggian 3.000 kaki atau 3.000 meter, terus kepalanya keluar dari apa namanya, dari pesawat, atau melihat ke bawah kita sudah sampai di mana gitu. Itu hal yang apa, tidak mungkin juga dan cukup berbahaya karena kecepatannya juga sangat tinggi ya. Kecepatan pesawat bisa sampai 800 km, bahkan sampai 1.000 km per jam. Maka dibutuhkanlah navigasi yang canggih. Perkembangan teknologi navigasi termasuk GPS menjadikan hal tersebut sebagai perangkat lunak yang memungkinkan penerbangannya lebih akurat dan aman. Definisi akurat artinya ketika pesawat tersebut ya, misalkan dia sudah memberikan informasi di bagian komunikasi di bagian bandara, saya akan terbang misalnya dengan ketinggian 2.000 kaki di atas permukaan tanah, 2.000 feet. Nah, berarti nanti di bagian navigator di bandaranya itu harus memberikan informasi juga ke pilot yang lain bahwa ada penerbang dengan misalnya dengan kode pesawat misalnya A1 ya, itu terbang dengan ketinggian 2.000 meter, berarti dia harus memberitahu ada pesawat misalnya dengan kode A2 itu harus terbang di bawah atau tidak sama dengan ketinggian 2.000. Misalnya kalau dia 2.000 ini ketinggian misalkan 1.800. Jadi ada selisih ya, tujuannya supaya tidak ada tabrakan. Ini yang paling bahaya. Kan nggak mungkin kalau di atas terbang ngerem mendadak gitu ya. Beda halnya dengan di darat kan. Kalau di darat kan mobil dengan motor atau motor dengan motor atau mobil dengan mobil kan masih bisa terlihat ya. Walaupun berjalan di atas permukaan tanah dengan ketinggian yang sama. Itu kan masih bisa ngerem kan, kecepatan juga nggak terlalu tinggi. Tapi kan kalau pesawat itu tidak bisa dilakukan. Misalnya yang pesawat A1 terbang dengan ketinggian 2.000 meter, yang A2 terbang dengan 2.000 meter. Nah, ini yang berbahaya, bisa saling bertabrakan. Nah, inilah pentingnya navigasi yang canggih atau komunikasi yang canggih, memberikan informasi ke bagian pihak bandaranya bahwa ada pesawat yang terbang dengan ketinggian 2.000 meter, kemudian di bagian lain pesawat harus terbang dengan ketinggian yang berbeda. Poinnya di situ. Jadi kalau ketinggiannya sama itu yang bahaya, bisa menyebabkan accident atau kecelakaan di pesawat tersebut. Nah, untuk simulasi ini bisa menggunakan wind tunnel atau pengujian secara eksperimen, simulasi dengan perangkat lunak, pengujian dengan eksperimen itu seringkali digunakan untuk memahami bagaimana karakteristik aliran udara yang terjadi ketika pesawat terbang. Bagian yang lainnya, aplikasi teknologi aerodinamika ini bisa digunakan sebagai pesawat drone atau yang biasa dikenal pesawat tanpa awak. Tanpa awak ini artinya pesawat tanpa pilot. Jadi di pesawat tersebut tidak ada pilotnya, tidak ada pengemudi atau tidak ada orang ya, tidak ada orang yang di dalam pesawat tersebut. Pesawat ini dikendalikan dengan menggunakan remote dari jarak jauh, bisa dengan sampai jarak 100 km. Jadi bisa dikendalikan hanya menggunakan remote, terus pesawat tersebut terbang, terlihat dari pantauan remote yang dipergunakan, ada monitor, kamera yang terpantau, terlihat, jadi terbangnya bisa diketahui
dengan ketinggian berapa kaki di atas permukaan tanah dan berapa kecepatan di drone tersebut bisa dipantau menggunakan aplikasi teknologi. Ini bagian yang cukup menarik ya kalau yang senang dengan hobi aero modeling. Ini kan sekarang kan ada namanya klub aero modeling itu menerbangkan pesawat tanpa tanpa awak, tanpa pilotnya. Jadi dikendalikan dari remote. Nanti di pesawat tersebut dipasang kamera. Jadi kamera ini bisa bermanfaat juga untuk memantau suatu daerah atau zona tertentu sambil memvideokan atau memoto objek yang ingin diketahui dari atas dengan ketinggian tertentu. Nah, di bidang yang lainnya ada pentingnya penelitian, pengembangan aerodinamika ini terus berlanjut. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kebaruan atau hal-hal apa yang bisa diketahui dari eh, penerbangan ini berhubungan dengan risetnya. Yang dilakukan adalah bisa juga membaca artikel, artikel jurnal ya, itu bisa dilihat, diakses di berbagai macam publisher. Nanti bisa didapatkan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan aerodinamika. Nah, untuk bagian poin nomor 7, ini merupakan bagian nantinya berfungsi sebagai uh, review artikel ya. Jadi tugasnya nanti itu membaca artikel. Untuk artikelnya ada di GCR, Google Classroom. Nanti bisa bisa di-download artikel atau jurnal yang berhubungan dengan aerodinamika, nanti bisa dibaca dan dipresentasikan. Ya, oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan sebelum saya coba masuk lagi ke materi yang materi berikutnya. Ya, kalau tidak ada, ini ada materi yang berikutnya. Nah, ini merupakan konsep awal, kita ulangin lagi. Yang paling penting poinnya, ketika sudah mengikuti mata kuliah aerodinamika ini sudah mempunyai basic gambaran seperti apa itu aerodinamika. Yang pertama, konsep awalnya itu aerodinamika itu ada namanya gaya aerodinamis. Untuk share screen-nya bisa terlihat ya, bisa sudah keluar di layar. Lihat, Pak. Oke. Nah, di bagian ini adalah gaya aerodinamis. Untuk gaya aerodinamis itu ada namanya gaya angkat atau lift. Daya yang dihasilkan oleh sayap pada pesawat yang memungkinkan pesawat bisa terbang. Nah, poinnya nanti dia menghasilkan CL, coefficient lift. Jadi coefficient lift dari berbagai macam desain itu misalnya menggunakan NACA dengan kode NACA 4212 dengan 4213 itu mempunyai CL yang berbeda, coefficient lift yang berbeda. Nah, daya yang dihasilkan oleh sayap pesawat yang memungkinkan pesawat terbang, gaya ini dihasilkan dari perbedaan nilai tekanan di atas dan di bawah dari sayap pesawat tersebut. Yang berikutnya, gaya aerodinamis ini ditimbulkan karena adanya hambatan atau yang biasa diartikan
Drag itu hambat. Gaya drag, CD, coefficient drag itu adalah nilai hambatan yang diterima oleh objek ketika objek tersebut bergerak melalui udara. Gaya yang menahan gerakan pesawat melalui udara, hambatan ini dapat dibagi menjadi hambatan, ada namanya parasit dan hambatan induksi. Oke, lalu yang berikutnya laminar turbulen. Ini sudah sudah sering kali didengar juga di mekanika fluida istilahnya. Ada aliran laminar flow, turbulent flow, lapisan batas atau yang biasa disebut dengan boundary layer ya, boundary layer. Konsep ini menjelaskan bagaimana aliran udara mempunyai perilaku atau kondisi yang berbeda di dekat permukaan objek. Apakah perilakunya menghasilkan aliran streamline atau menghasilkan aliran separation yang berbeda, itu adalah hal yang terjadi di lapisan batas. Kemudian lapisan batas ini bisa memberikan pengaruh terhadap gaya angkat dan hambatan. Nah, hubungannya apa? Hubungannya jika boundary layer atau lapisan batas ini banyak menghasilkan, ya, sebagai contoh ya, misalkan menghasilkan aliran vorticity atau aliran turbulen, ini menyebabkan friksinya atau nilai koefisien drag-nya menjadi lebih meningkat nilainya, dan gaya angkatnya menjadi lebih besar, atau bahasanya itu energi yang dibutuhkan untuk mengangkat pesawat tersebut menjadi lebih besar, energi gaya angkatnya, karena alirannya menghasilkan aliran yang turbulen. Bagian berikutnya adalah desain wings, desain sayap, dan profil aerodinamis. Untuk profil sayap, desain yang optimal sangat penting menghasilkan gaya angkat yang efisien. Profil sayap dirancang untuk meminimalkan dan memaksimalkan gaya angkat. Nah, ini tadi bisa dilihat ya dari slide sebelumnya. Tadi ada sayap yang di bagian ujungnya ada lekukan ya. Nah, itu tujuannya untuk meminimalkan ini dan memaksimalkan gaya angkat. Ya. Dengan merubah bentuk sudut ujung dari pesawat tersebut supaya bisa meminimalkan hambatan dan memberikan daya maksimal untuk bisa mengangkat pesawat tersebut. Selanjutnya adalah geometri sayap. Geometri sayap itu ada yang geometrinya ujungnya lancip, kalau yang tadi ya lancip ya sebagai gambarnya. Kemudian ada yang juga ujungnya itu oval, ada yang berbentuk model kalau lama itu nanti bentuknya seperti ini. Ini juga ada modelnya. Ini juga memberikan performa secara aerodinamis. Ini bentuk-bentuk sayap. Jadi kalau nanti ada yang mengerjakan atau melakukan analisis untuk tugas akhir, ya bisa saja nanti melakukan analisis berbagai macam bentuk sayap pesawat. Misalnya bentuk melengkung dengan bentuk ini ya, kotak atau berbentuk delta. Itu gimana nilai performa aerodinamisnya, kemampuan gaya angkat dari bentuk pesawat bentuk sayap
pesawat tersebut. Simulasi dan model ini sudah tadi diceritakan. Teori aerodinamika. Untuk teori aerodinamika ini menggunakan pendekatan Bernoulli dan Newton. Jadi kalau ditanya seperti apa sih teori aerodinamika, ya ingat aja teori Newton dan Bernoulli. Bernoulli tadi teorinya adalah jika kecepatannya meningkat, maka tekanannya turun. Kemudian jika kecepatannya turun rendah, maka tekanannya bertambah. Jadi antara kecepatan dengan tekanan itu berbanding terbalik. Kemudian Newton, kenapa Newton ini masuk? Padahal kan Newton kan nggak cerita tentang aerodinamika. Ini kan kalau dari sejarah kan lebih dulu Newton ya, baru Bernoulli. Nah, kenapa Newton masih digunakan hukumnya? Karena dia menggunakan adanya pengaruh gaya graviti. Nah, gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini berpengaruh terhadap apa? Berpengaruh terhadap beban. Beban atau berat dari pesawat tersebut. Jadi kalau berat pesawat kan dipengaruhi oleh gravitasi. Semakin massa pesawat semakin besar nilainya, maka beratnya juga semakin bertambah. Kan kalau massa dikali dengan gravitasi. Sehingga pendekatan Newton ini digunakan untuk menjawab teori aerodinamika. Ya, ini adalah berbagai macam aplikasi dalam bidang aerodinamika. Yang pertama ini sudah umum ya di sini untuk penerbangan, otomotif ini untuk kendaraan. Tujuannya supaya bisa menghasilkan bahan bakar yang efisien dan stabil. Bisa dilihat ya, ada beberapa kendaraan di bagian belakang kendaraan itu misalnya dipasang yang namanya spoiler. Spoiler itu ya tujuannya supaya stabil. Jadi pada saat kendaraan tersebut bergerak dengan kecepatan tinggi, maka kendaraan tersebut bisa stabil, menghasilkan gaya gesek yang tinggi ya antara ban mobil dengan permukaan tanah. Jadi supaya ada keseimbangan. Tapi kalau misalnya berlarinya kecepatannya misalnya kendaraan ini dipacu kecepatan 80 km per jam, 80 km per jam. Tapi karena tidak dipasang spoiler atau desain yang baik, bisa saja secara ini kendaraannya bukan menapak atau menginjak tanah, tapi sedikit melayang di atas permukaan tanah. Ini yang berbahaya. Bahayanya karena nanti menyebabkan roda kendaraannya tidak ada cengkram atau tidak ada gesekan yang baik antara tanah dengan ban kendaraan. Ketika kendaraan tersebut berhenti mendadak atau melakukan pengereman, nah ini yang menyebabkan yang awalnya berhenti menjadi masih tetap melaju ke depan atau berbelok arahnya. Semestinya mobilnya itu kalau setirnya dipegang jalannya lurus ya di tol, tapi kalau karena sedikit melayang ada ketinggian 3 mili aja, 3 milimeter ban tersebut tidak bersentuhan dengan tanah, ya bisa saja nanti mengalami pergeseran. Yang awalnya lurus, ini bisa bergeser berapa derajat ke kiri atau ke kanan. Ini yang menyebabkan hal tersebut cukup berbahaya ya, menjadi kendaraan bergerak tidak stabil. Di bagian yang lain, bidang olahraga ini banyak sekali ya
yang digunakan. Salah satunya balap sepeda, mobil, bahkan bola bola apa namanya? Bola golf ya, yang kalau melihat bola golf itu, bola golf kenapa berbeda dengan bola bowling atau bola biliar? Kalau bola biliar kan, kalau di meja biliar kan bentuknya bulat aja ya, bulat dan tidak ada lubang-lubang kecil. Tapi kalau di bola untuk olahraga golf itu bolanya ada lubang-lubang kecil. Nah, ini ada memasukkan konsep dari aerodinamika, karena sesuai dengan namanya kan aero, bolanya bergerak melewati udara. Lalu bagaimana supaya gerakannya itu bisa lurus, jadi ketika bola tersebut dipukul tidak melenceng ke kiri atau tidak melenceng ke kanan. Nah, inilah yang diperlukan eh, pemahaman secara aerodinamikanya dari objek tersebut. Ya, untuk parkirnya stabil ya, bisa keluar. Iya Pak, Terlihat stabil. Ya. Stabil, Pak. Nah, ini adalah ketika mendengar ada nama aerodinamika, apa yang membedakan aero dengan hidro? Jadi kalau ada kata aero, objek tersebut bekerja atau beroperasi atau fluida yang dipergunakan itu menggunakan udara. Sedangkan untuk hidrodinamika, fluidanya berupa fluida cair. Hidro ya, hidrodinamika. Aerodinamika ini untuk objek yang ada di udara, dan hidrodinamika ini adalah untuk objek yang ada di dalam air. Sebagai contoh, aerodinamika adalah studi perilaku udara atau gas yang bagian ini melewati aliran udara, ada gaya angkat, hambat. Contohnya di sini ada pesawat terbang, kendaraan, dan struktur lain. Struktur lainnya itu yang tadi seperti eh, olahraga ya, olahraga bola, bola golf, terus eh, orang yang melakukan ski atau apa namanya menggunakan kecepatan atau membutuhkan kecepatan tinggi untuk bergerak di atas permukaan permukaan es. Nah, ini juga membutuhkan aerodinamika. Lalu bagaimana dengan hidrodinamika? Untuk hidrodinamika, perilakunya ini ada di cairan, terutama air. Ya, contohnya kapal. Kapal ini hidrodinamika. Jadi kalau di UPN kan ada teknik perkapalan ya, itu ada mata kuliah hidrodinamika. Hidrodinamika itu ya khusus untuk banyak ya, desain kapal, turbin air, water turbine juga ada hubungan dengan nilai hidrodinamika. Kemudian piping ini juga bisa berhubungan dengan hidrodinamika karena fluida yang bekerja itu fluida cair. Nanti dari hidrodinamika ini kan mengetahui berapa nilai kecepatan, kemudian pressure drop, penurunan tekanan, kemudian kecepatan air yang mengalir di dalam pipa tersebut. Nah, di sini fluida yang dipelajari untuk aerodinamika fokusnya itu adalah gas, udara. Yang diperhatikan berupa perubahan nilai densitas. Densitas itu kerapatan, viskositas itu nilai kekentalan. Untuk viskositas ini bisa dipengaruhi juga oleh nilai temperatur. Karena udara ini gas itu berbeda ya, beda dengan
cair. Kalau viskositasnya bisa dipengaruhi oleh temperatur. Jadi kalau misalnya viskositasnya itu tinggi, naik ya, ini bisa saja ada perubahan nilai suhunya, suhu atau perubahan temperatur. Jadi menyebabkan viskositasnya mengalami perubahan. Untuk hidrodinamika fokus pada cair, densitas tetap ada, kerapatan, viskositas ada, dan tekanan. Nah, bedanya kalau di sini kecepatan aliran, tetapi kalau di sini fokusnya ke tekanan. Kenapa lebih fokus ke tekanan? Karena fluida cair itu masuk ke dalam fluida yang tak mampu mampat atau uncompressible. Nah, uncompressible itu mempunyai karakteristik yang sangat besar pengaruhnya terhadap nilai tekanan. Jadi sehingga diperhatikan nilai tekanan yang ditimbulkan oleh aliran air yang mengalir. Jika dibandingkan dengan aero, kalau aerodinamika itu berapa sih kecepatan udara? Karena nanti ada hubungan untuk desain pesawat supersonik, hipersonik. Nah, itu nanti berhubungan dengan nilai kecepatan, bukan berhubungan dengan nilai tekanan udaranya. Untuk aerodinamika, ini sama ya, yang tadi pendekatan Bernoulli, gaya angkat, hambat, di bagian ini juga sering dipergunakan, dikeluarkan. Bagian selanjutnya hidrodinamika menggunakan hukum Bernoulli tetapi lebih fokus pada laminar dan turbulen. Laminar dan turbulen ini memberikan dampak juga yang paling berpengaruh terhadap pola aliran yang dihasilkan. Ketika pola alirannya dihasilkan itu laminar, turbulen, nanti bisa dibayangkan objek yang melalui fluida cair tersebut apakah bisa stabil bergeraknya atau pergerakannya mengalami perubahan. Nah, oke, ini merupakan bagian yang seringkali dipergunakan untuk bidang aerodinamika, pesawat, mobil untuk kecepatan tinggi ya, mobil balap atau mobil hemat energi. Mobil hemat energi juga ada hubungan dengan aerodinamika. Jadi kalau melakukan rancangan terhadap mobil hemat energi, ya itu harus memperhitungkan berapa besar gaya hambatnya atau gaya coefficient drag-nya pada saat mobil ini dipergunakan. Nanti ada berpengaruh terhadap efisiensi penggunaan dari bahan bakarnya. Hidrodinamika digunakan dalam desain kapal, turbin air, irigasi, bahkan mengetahui kekuatan desain dari lambung kapal. Desain lambung kapal itu kan sangat penting ya. Apakah lambung kapalnya mampu menahan tekanan air pada saat kapal tersebut bergerak dengan kecepatan tinggi. Nanti yang bahayanya kan kalau lambung kapalnya terkikis ya atau rusak, nah itu yang menyebabkan air masuk ke dalam kapal tersebut. Nah, ini yang memerlukan kekuatan material apa yang baik dipergunakan untuk lambung kapal tersebut supaya bisa meminimalkan hambatan dan meningkatkan efisiensi.
tahapan yang dilakukan yang membedakan pada saat melakukan analisis untuk aerodinamika, pada saat melakukan analisis aerodinamika secara eksperimen bisa menggunakan wind tunnel. Untuk hidrodinamika, ini hidro ya, ini menggunakan water tunnel atau terowongan air. Wind tunnel, water tunnel, nanti apa yang dilihat? Yang dilihat adalah kalau misalnya di wind tunnel nanti melihat nilai streamline, garis alir yang terbentuk dari objek yang dipasang di seksi uji, nanti bisa terlihat. Di water tunnel juga nanti bisa bisa diketahui, bisa dilihat aliran yang terjadi di terowongan air tersebut. Nah, ini applied-nya untuk aerodinamika, desain kendaraan, mobil, motor, kemudian di bagian penerbangan, pesawat terbang, helikopter. Nah, ini helikopter juga menggunakan prinsip aero juga ya, karena eh, helikopter itu kan bekerja di udara atau bergeraknya melewati fluida udara, sehingga perlu memperhatikan konsep dari aerodinamika. Rotor helikopter dirancang dengan prinsip aerodinamik untuk menghasilkan gaya angkat diperlukan untuk terbang. Desain rotor yang efisien dapat meningkatkan kinerja dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Kemudian olahraga. Untuk olahraga sepeda balap, olahraga air, selancar angin. Ini juga memerlukan pemahaman aerodinamisnya. Desain layar dan bentuk perahu dirancang untuk memaksimalkan gaya angkat dan meminimalkan hambatan. Jadi pada saat perahu kalau ini di perahu layar ya, tapi kalau selancar angin itu yang menggunakan sayap terbang di atas permukaan puncak ya, dengan ketinggian tertentu, ketinggian misalnya ketinggian 300 meter, ini untuk meminimalkan hambatannya atau meminimalkan gaya hambat. Itu yang diperlukan. Di bidang yang lain untuk struktur bangunan dan struktur desain arsitek, jembatan juga membutuhkan aerodinamika. Kenapa jembatan membutuhkan aerodinamika? Padahal kan jembatan nggak terbang gitu ya, atau tidak berada pada udara, bergerak di udara. Nah, kenapa hal tersebut membutuhkan aerodinamisnya? Kenapa? Karena jembatan ketika dipasang ini harus mempertimbangkan kecepatan angin dan kekuatan angin. Jadi kekuatan angin yang average-nya rata-rata tiap hari itu bertiup atau tekanan yang ditimbulkan angin tersebut pada saat jembatan ini dipasang, berapa besar nilainya. Nah, hubungannya terhadap struktur dari jembatan tersebut, apakah kuat atau tidak untuk menahan gaya angin yang diberikan. Transportasi umum juga membutuhkan ilmu aerodinamika, seperti kalau sekarang itu ada namanya kereta cepat ya. Nah, itu kereta cepat itu juga bisa dianalisis secara aerodinamikanya berapa nilainya. Nilai gaya koefisien hambatnya, koefisien drag-nya, kemudian alirannya apakah
laminar flow atau nilai turbulent flow-nya sedikit yang dikeluarkan ya dari kereta tersebut. Mengurangi hambatan, efisiensi energi. Lokomotif dan gerbong yang ramping membantu kereta mencapai kecepatan tinggi dan lebih efisien. Bus dirancang untuk mempertimbangkan aerodinamika, tujuannya supaya efisiensi bahan bakar. Jadi kalau engineering-nya itu banyak aplikasinya untuk aerodinamika, tidak hanya terfokus pada pesawat saja, di kendaraan darat juga, kereta api juga secara aerodinamika bisa dianalisis, bus juga bisa dianalisis, terus hal-hal yang lain yang berhubungan dengan fluida udara yang dilalui juga bisa dipertimbangkan dan dikaji secara nilai aerodinamikanya. Kemudian teknologi otomotif. Otomotif ini sistem pendingin. Kenapa sistem pendingin membutuhkan konsep aero? Karena sangat berperan ya, aliran udara yang baik di sekitar mesin membantu menjaga suhu optimal. Jadi pada saat mesin ini, sistem pendingin ini dibuat tidak terlalu aerodinamis, pengaruhnya apa? Pengaruhnya nanti berpengaruh terhadap pertukaran panas yang dikeluarkan oleh mesin untuk didistribusikan ke lingkungan ya, atau bukan distribusikan ke lingkungan, tapi misalnya menggunakan sistem pendingin misalnya berupa air atau minyak pendingin atau oli pendingin, ini harus memenuhi kondisi yang optimal. Nah, hal inilah yang menjadikan sistem pendingin tersebut menjadi peran penting dalam desain sistem pendinginnya. Konsumsi bahan bakar dengan mengurangi hambatan, kendaraan dapat mencapai efisiensi bahan bakar yang lebih baik, yang sangat baik dalam hal ini keberlanjutan dan pengurangan emisi. Berikutnya adalah peralatan rumah tangga atau home tools ya, atau peralatan rumah. Ini juga banyak menggunakan konsep aero. Sebagai contoh, fan, kipas angin. Jadi kalau di rumah, kenapa sih bentuk bilah atau blade-nya, kipasnya sedikit melengkung? Coba kalau diperhatikan ya, kalau sering membuka kipas angin atau membersihkan kipas, itu kan ada blade-nya atau bilahnya itu ada lengkungan dan dipasang miring. Itu konsepnya dari aerodinamika ini, supaya bisa menghasilkan ketika fan itu berputar, menghasilkan gaya hisap yang kuat dan mengeluarkan tiupan yang besar dengan mempertimbangkan energi yang dipergunakan lebih kecil. Nanti ada hubungan dengan efisiensi energi. Berapa besar nilai konsumsi daya listrik yang dipakai, daya listrik yang dipergunakan itu lebih rendah atau lebih hemat ya jika dibandingkan dengan fan atau kipas angin yang tidak dirancang secara aerodinamis. Yang berikutnya AC dan pemanas. AC, air conditioning, dan pemanas juga menggunakan prinsip aerodinamika untuk bisa mendistribusikan udara secara efisien di dalam ruangan. Ini yang konsep yang paling penting di AC dan pemanas itu, supaya bisa mendistribusikan udara dengan efisien di dalam ruangan.
Ya, oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, mungkin saya rasa cukup ya di sore hari ini untuk mata kuliah teknik aerodinamika. Lalu di akhir perkuliahan, saya akan langsung masuk ke input absensi kehadiran di mata kuliah eh, teknik aerodinamika. Yang pertama, nanti coba bisa dilihat ya di layar, di share screen-nya supaya bisa mengaktifkan kamera ya atau on cam-nya. Nanti ketika di apa dipanggil namanya atau di apa digambar dituliskan namanya ditampilkan di layar untuk bisa mengaktifkan on cam dan on mic-nya, jadi menghidupkan mic-nya. Ini pertemuan ketiga mata kuliah teknik aerodinamika ya. Totalnya itu kalau hadir semua ada 27 dan absensi pertama. Untuk absensi yang pertama, untuk kehadiran yang pertama ini Ramadan Haryo Dewanto. Hadir Pak, hadir. Gimana? Ada Ramadan Hadir Pak, hadir, hadir. on cam-nya nggak keluar ya kameranya? Pakai komputer ini Pak saya Pak. Oke, tapi apa di virtual zoom-nya kameranya nggak kebuka. Iya ada tanda centangnya ini. Lalu yang berikutnya Kevin Cardio, Lamhot Joserville. Ada nggak siapa? Kevin Cardio, Lamhot Joserville. Nggak ada ya. On mic-nya nggak keluar suaranya atau on cam-nya juga tidak ada. Lalu yang berikutnya Muhammad Reza Kausar. Apakah ada di virtual Zoom? Muhammad Reza Kausar. Tidak ada suara ya, tidak ada suara dan on cam-nya tidak keluar. Selanjutnya Farel Rizky Dianita. Hadir, Pak. Oke, ada ya Farel Rizky Dianita. Berikutnya Muhammad Kaisar Rivaldo. Hadir, Pak. Oke, lalu selanjutnya Deva Ihsan. Gue lebih suka jadi Hadir, Pak. udah selesai. Ada ya. Kemudian Firmansah. Hadir, Pak. Firmansyah hadir, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Yusuf Fajar Rahman. Hadir, Pak. Ada ya Yusuf Fajar Rahman, Bayu Adis Tia. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Bayu Adistia, berikutnya adalah Muhammad Rifki Wiryawan. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Muhammad Mahia Majid. Hadir, Bapak. Oke. Kemudian Monik Prisi. Hadir Pak, hadir. Ada ya. Farhan Ramadan. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Sabrina Nur Khairunisa ya. Hadir Pak. Oke, ada. Kemudian Naufal Faizur Rahman. Hadir, Pak. Oke. Anggi Topan Wijaya. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Putra Rasyad Haq. Hadir, Pak. Oke. Raisya Aulia. Ada? Hadir Pak. Oke.
Kemudian Bima Raka Aditama. Hadir Pak, hadir. Oke. Lalu Rizky Hesa Dwi Cahya. Hadir, Pak. Ya, kemudian Fazli Iqbal Pasya. Hadir Pak. Kemudian Piki Padilla. Hadir Pak. Ada ya. Muhammad Fadil Nasrullah. Ada. Sekali lagi ya, Muhammad Fadil Nasrullah. Muhammad Fadil hadir, Pak. Ada, oke. Kemudian Muhammad Hisam Haidar. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Anissa Fitriola Suryawati. Hadir Bapak. Ya, lalu yang selanjutnya Rainer Samuel Forlando. Hadir Pak. Oke. Kemudian Alexander Marcelino Immanuel Sitorus. Hadir, Bapak. Oke. Nah, ini adalah input absen kehadiran untuk mata kuliah Teknik Aerodinamika pertemuan ketiga. Untuk absensi kehadiran pertemuan ketiga kelas A. Ya, lalu yang berikutnya kalau tidak ada pertanyaan saya akan memberikan feedback ya di perkuliahan sore hari ini. Jadi nanti mengerjakan tugas mandiri. Untuk tugasnya nanti saya akan perlihatkan di layar tampilannya. Untuk share screen-nya ini di layar ya. Di layar share screen-nya sudah keluar ya tampilannya. Sudah Pak. Nah, yang tadi kan sudah dibahas ya di slide PowerPoint-nya menceritakan tentang konsep coefficient lift. Coefficient lift itu adalah gaya angkat. Ini CL ya disingkat. Ada sayap atau wings dengan luasnya itu 20 meter kuadrat. Kemudian ada kecepatan udara ya, karena yang dilaluinya itu melewati udara dengan kecepatan 60 meter per second. Densitas, tadi sudah diceritakan apa itu densitas. Densitas itu berupa kerapatan dari udara, nilainya 1,22 kg per meter kubik. Yang dipertanyakan adalah hitung gayanya, gaya angkat yang dihasilkan. Kalau ini CL, kalau CL itu kan koefisien. Nah, yang ditanyakan itu gaya angkatnya. Berapa gaya angkat yang dihasilkan oleh pesawat dengan luas 20 meter kuadrat, kecepatan udara yang mengalir di sekitar sayap pesawat tersebut 60 meter per second. Jika koefisien lift yang dimiliki oleh sayap pesawat nilainya 1,2, kerapatan densitas udara ya, densitas itu kerapatan udaranya itu 1,22 kg per meter kubik, berapa besar gaya angkat. Bagian selanjutnya pesawat memiliki hambatan parasit. Nah, ini yang dimaksud dengan parasit itu apa? Parasit itu sama halnya seperti permukaan dari pesawat tersebut tidak licin. Jadi misalkan ada tonjolan atau ada bagian dinding yang rusak atau yang sobek sehingga menyebabkan keluarnya gesekan gaya hambat. Nilainya kalau dinilai untuk force-nya atau gayanya itu nilainya 500 Newton. Kemudian pesawat ini terbangnya ini pelan ya, sekitar 50
tidak terlalu cepat ya, 50 meter per second. Jika koefisien parasit atau CD-nya itu nilainya 0,02 dan luas referensi itu 10 meter kuadrat. Artinya luas permukaan yang dilalui oleh udara dengan kecepatan 50 meter per second ini, luas yang dilewati itu 10 meter kuadrat. Pertanyaannya, berapa besar nilai densitas atau hambatan udara? Selanjutnya, sayap pesawat mempunyai gaya angkat 10.000 Newton, force-nya ya, atau nilai F, ini F, gaya angkat 10.000 Newton, luas 8 meter kuadrat, kecepatan udara 40 meter per second, dan densitas udara 1,22 meter, 1,225 kilogram per meter kubik. Yang menjadi pertanyaan, berapa besar nilai CL, coefficient lift. Coefficient lift ini nilainya berapa untuk sayap pesawat dengan karakteristiknya seperti ini, luasnya 8 meter kuadrat. Bagian berikutnya, pesawat memiliki gaya, ada gaya angkat 30.000 Newton, luas sayap 15 meter kuadrat, koefisien lift 1, densitas udara 1,225 kg per meter kubik. Hitung kecepatan udara yang diperlukan. Jadi ini dibalik ya. Ketika ada data yang diketahui, koefisien lift-nya nilainya 1, densitas udaranya 2,5 kg per meter kubik. Kemudian pesawat ini mempunyai kemampuan untuk mengangkat beban 30.000 Newton. Yang menjadi pertanyaan, berapa kecepatan udara yang lewat ya, kecepatan udara yang melalui atau melewati pesawat tersebut. Lalu di bagian akhir nomor 5, pesawat membutuhkan dorongan. Nah, kalau bicara tentang dorongan ini, gaya dorong ya, atau propulsi. Tadi sudah diceritakan, gaya dorong propulsi ini membantu pesawat bisa melaju dengan kecepatan tertentu. Salah satunya kalau di soal ini ada kecepatannya menjadi 100 meter per second. Pertanyaan, hitung berapa daya yang diperlukan mesin pesawat tersebut untuk bisa menghasilkan nilai gaya dorong, nilai propulsi gaya dorongnya itu 2000 Newton. Ya, itu adalah feedback dari perkuliahan untuk mata kuliah teknik aerodinamika. Tujuan dari tugas ini supaya membuka lagi materinya dan membaca dari referensi yang diberikan atau dari sumber yang lain untuk tugas mandiri dari perkuliahan teknik aerodinamika. Oke, sebelum kuliah ini ditutup atau virtual Zoom-nya di close ya, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa cukup di sore hari ini. Kemudian satu lagi ya, jangan lupa untuk melakukan download di ini di Google Classroom. Untuk Google Classroom-nya sudah bisa di-download ya. Ininya, bentar ya. Google Classroom.
Nah, di Google Classroom ini teknik aerodinamika. Di sini sudah dikirim ya jurnal aero. Di sini nanti ada jurnal aerodinamika genap 2025. Tugasnya adalah nanti membaca atau mereview jurnal. Jadi nanti tiap perkuliahan, di tiap perkuliahan teknik aerodinamika itu sekitar 30 sampai 40 menit ya, 30 sampai 40 menit awal saya akan memberikan materi perkuliahan. Kemudian di tugas berikutnya itu berdasarkan absensi perkuliahan untuk bisa melakukan review artikel. Dari daftar yang tertulis untuk mata kuliah aerodinamika ini ada 27. Jadi ada 27 mahasiswa. Tugasnya membaca artikel yang pertama adalah untuk pembagian kelompok ya, karena kelompoknya itu dibagi berdasarkan absen. Ini adalah kelompok 1 dan 2, 3 dan 4, kelompok 2, 5 dan 6, kelompok 3, dan seterusnya. Totalnya adalah sekitar 13 ya, 13 kelompok. Jadi di satu kelompok itu sekitar dua mahasiswa. Jadi nanti di bagian akhir ini tugasnya adalah membaca artikel jurnal aerodinamika dipresentasikan. Kemudian ada sesi diskusi atau tanya jawab dari presentasi yang diberikan, sekitar 2 atau 3 pertanyaan dari presentasi yang diberikan. Poin-poin ini penting ya dilakukan. Kalau misalnya nanti tidak melakukan presentasi, nanti tugas kelompok atau tugasnya itu nilainya menjadi kosong, dan keaktifan dari yang melakukan presentasi dan memberikan pertanyaan juga memberikan poin poin penilaian ya. Jadi kalau misalnya ada yang presentasi tapi tidak ada yang memberikan pertanyaan, berarti nilai keaktifan dari nilainya menjadi kurang. Nah, ini juga yang perlu nanti dilakukan atau diperhatikan, bahwa penilaiannya memasukkan nilai keaktifan dari perkuliahan dalam hal bertanya, kemudian diskusi, lalu memberikan argumen atau pendapat. Karena seringkali perkuliahan itu kan hanya melihat aja atau nonton aja, tapi tidak ada feedback yang diberikan. Ini juga kurang baik. Jadi sama seperti memberikan sesuatu yang pasif tapi tidak ada sisi aktifnya.